Hello beloved people, hari ini saya akan share tentang produktivitas, being productive. Tahukah Anda bahwa produktivitas kita tidak diukur dari jam kerja, tetapi dari karya-karya yang kita hasilkan. Ada orang yang kelihatan sibuk tapi tidak bikin apa-apa. Kerja dari pagi sampai malam tapi hasilnya sedikit. Ada yang kerja sampai lembur tapi tidak mencapai target. Bukan banyaknya jam kerja yang mengukur produktivitas, tapi karya yang dihasilkan. Work smart, not work hard. Kita pernah dengar istilah ini. Tapi saya ingin mengajarkan bahwa kerja itu jangan hanya mengandalkan tenaga, tapi hikmat. Kita akan kerja lebih smart kalau kita dipimpin oleh hikmat dari Roh Allah. 1 Korintus 2 ayat yang kelima berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat Tuhan itu yang membuat kita bisa mengerti banyak hal dengan lebih baik. Tahukah Anda bahwa hikmat Tuhan membuat kita bisa menikmati pekerjaan kita? Amsal 3 ayat 13 berkata begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ketika kita mendapat hikmat dari Tuhan di dalam pekerjaan kita, kita menjadi excited. Kita jadi nikmatin banget. Jadi looking forward untuk mengerjakan apa ide baru, kekreativitasan baru yang Tuhan taruh di hati kita. Saya percaya orang yang menikmati pekerjaannya akan jauh lebih produktif. Hikmat Allah membuat hidup kita lebih produktif. Tahukah Anda bahwa Allah itu sumber hikmat? Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. 1 Raja-Raja 10 ayat 24 berkata, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Luar biasa sekali kuasa hikmat yang dari Tuhan. Kita tahu dalam firman Tuhan, Raja Salomo terkenal sebagai orang yang paling berhikmat. Sehingga begitu banyak orang-orang yang ingin ketemu dengan Raja Salomo, raja-raja, ratu-ratu dari berbagai belahan dunia ingin ketemu dengan Raja Salomo dan mendengarkan hikmat yang Tuhan taruh di hatinya. Allah itu sumber hikmat kita. Jangan mengandalkan kepandaianmu sendiri. Hikmat Allah itu yang menentukan keberhasilan kita. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau tidak meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Tahukah Anda bahwa hikmat Allah yang menentukan keberhasilan kita? Raja Salomo waktu ditanya sama Tuhan apa yang dia mau minta, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kemuliaan maupun musuhnya yang dikalahkan. Tetapi yang diminta oleh Raja Salomo adalah hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk memutuskan hukum. Dan luar biasanya dengan hikmat yang dari Tuhan, Salomo menjadi orang yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan hikmat Salomo membuat dia menjadi sangat kaya raya. Tuhan memberkatinya dengan kekayaan dan kemuliaan. Tahukah Anda bahwa seringkali di dalam menghadapi banyak kendala dalam pekerjaan kita, dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis, dalam menghadapi begitu banyak masalah di dalam pekerjaan, kadang-kadang kita mentok tidak bisa berpikir jalan keluarnya. Ambil waktu untuk berdoa di tengah-tengah jam kerja Anda. Andalkan hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan
bisa menaruh hikmat di dalam hati kita dan membuat kita menjadi jauh lebih mengerti, bisa melihat jauh lebih jelas semua keadaan yang kita alami, dan bahkan Tuhan bisa memberikan jalan keluarnya. Saya belajar mengandalkan Tuhan dalam apapun yang saya kerjakan. Dalam memimpin Yayasan Tangan Pengharapan, ketika saya dan Jojo tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan untuk mencari dana untuk menolong 5.000 anak di Indonesia, saya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang sama Tuhan, dari mana saya bisa dapat uang untuk kasih anak-anak ini makan? Dan tiba-tiba Tuhan menaruh hikmat dalam hati saya untuk membuat kaos dengan kata-kata inspirasi. Itu sejarahnya merek pakaian kaos Tangan Pengharapan itu Positive by YTP, saya buat pertama kalinya. Itu datang dari hikmat Tuhan. Saya dan Jojo tidak suka minta-minta, kami tidak suka mengemis. Kami mau ketika orang mendukung pelayanan Tangan Pengharapan, mereka juga diberkati. Tapi kami tidak tahu bagaimana kami melakukannya, dan luar biasa ketika kita berdoa, Tuhan itu menaruh hikmat dalam hati kita sehingga kita punya ide yang baru, kekreativitasan yang baru. Dan saat ini mungkin Anda mentok dengan keadaanmu, dengan bisnismu. Berdoalah minta hikmat Tuhan karena Dialah sumber hikmat. Berharaplah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memelihara hidupmu. Live a better life, Tuhan memberkati.